Subhanallah. Mari. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana bi fituhil arifin, amin. Allahumma iftah lana bi fituhil arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Diritil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin yang hadir di sini, insyaallah semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini adalah perkumpulan yang mendapatkan curahan-curahan kebaikan dari Allah. Mana kebaikan itu? Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan turunkan yaitu rahmah. Terus apalagi? Wa anzala lakumus sakinah. Allah akan berikan hati kita suatu ketenangan. Yang ketiga, yaltamisunal malaika wa haffathumul malaikah. Malaikat akan menutup sayapnya dan akan ikut bareng-bareng pengajian sampai nanti selesai. Setelah pengajian itu malaikat berdoa kepada Allah. Setelah ditanya oleh Allah, apa yang dia inginkan wahai para malaikat? Kata para malaikat, dia menginginkan surga, dia takut ke dalam neraka. Mereka menginginkan dosa-dosanya diampuni. Allah sampaikan, qad ghafartu lahum. Hari ini aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada malaikat satu, ya Rasulullah, laisa lahumul julasa, tapi ada orang yang ngajinya dari awal sampai akhir tidur katanya. Bukan jamaah di sini, bukan.
tidur, pas datang rep aja langsung fokus ya, langsung fokus. Jadi kayaknya itu menyerap ilmu. Tidak terasa keluar air. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum humul julasa, itu pun termasuk mendapatkan pahala, digugurkan dosanya. Subhanallah. Datang langsung gini ngok aja, dapat pahala, enak itu. Allahu Akbar. Jadi beda kalau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut ngaji sama, ternyata ngantuk juga kalau udah selesai jam ya. Jadi sama aja kita ya. Kalau hadir ngaji, hadir Jumatan itu ya Allah, bukan setan tapi saking tenangnya. Baik. Nah, di sini kita lanjut hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Sa'id Al-Khudri. Ada manusia yang terbaik, ada manusia terburuk. Sebelumnya baginda Rasul memberikan prolog sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jamratun tuqadu. Ingat, sesungguhnya setiap kemarahan itu sama dengan orang sedang menyalakan bara api yang membara. Fi jawfi ibni Adam, di leher seluruh manusia. Ala tarawna ila humrata ainaihi wantifahi audajihi. Ingat, ketika kalian melihat ada orang yang matanya melotot terus memerah, wantifahi audajihi, urat-urat lehernya membesar, berarti marahnya marah serius. Urat-urat lehernya membesar. Tapi ada urat-urat lehernya membesar, matanya lagi melotot ketika ada orang yang orator. Mari kita jihad, mari. Tapi biasanya itu urat-urat langsung mengecil, itu merahnya hilang ketika pulang ke rumah ketemu istrinya. Jadi saya lihat, mari kita jihad, mari kita. Itu yang nyapu siapa? Kayaknya semalam ceramah. Jadi ke rumah ngepel gitu. Jadi ketika di panggung gagah, pas di rumah ngepel. Ada kumisnya baplang, kepala dinas atau kepala apa. Ketemu istrinya jadi kecil, net aja ya. Ada preman, kita ini ngobrol aja. Ada preman, kobra di sini. Pas ketemu istrinya jadi cacing. Nah, itu semuanya lemah. Kalau depan yang ada disebut istrinya, itu humor aja ya. Nah, maksudnya apa? Kita lanjut. Fa idza wajada ahadukum syai'an min dalika fal ardu wal ardu. Ketika salah satu di antara kalian merasakan seperti itu, maka kalian berbalinglah ke atas bumi. Sebagai iktibar kita, sesungguhnya tidak ada yang hebat, tidak ada yang gagah, semuanya kita berasal dari tanah. Kata baginda Rasul, kalau kamu sedang memarah muncak, dua. Pertama, wudu, yutfi'ul ghadab, itu bisa memadamkan amarah. Yang kedua, kalian berbaring di tanah. Sebagai iktibar kita itu bukan apa-apanya, kita berasal dari tanah. Yang ketiga, kalau ada teman yang marah, kita ajan. Lihat dalam bab ajan. Jadi ajan itu ada 10 di luar sholat. Salah satunya ketika ada orang yang marah kepada kita, ajanin. Ngamuk, diamin aja. Ajan langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya serius ini ngomong. Allahu Akbar, gak apa-apa. Kita boleh ngeajanin orang yang sedang marah. Baik. Kelihatannya lucu tapi itu benar ya. Ada aturannya. Yang selanjutnya, nah, ala inna khairar rijal, sebaik-baiknya manusia, man kana batiul ghadab syari'u ridha. Lama marahnya, cepat memaafkannya. Maksudnya lama marahnya bukan berarti marahnya lama. Jadi durasi dari enggak marah ke marah itu lama. Contoh, 2 hari baru curhat, tahu gak? 3 hari yang lalu sebetulnya saya sakit hati, bapak ngomong gitu. Itu marahnya 3 hari kemudian baru marah. Mungkin dipikirin dulu, kesinggung, enggak enak juga ini omongan. Baru dia ngomong, saya itu marah sebetulnya, saya enggak enak. Tapi enggak apa-apalah, nama juga lidah, ada salah, ada hilap, saya maafkan. Itu sebaik-baiknya manusia. Jadi dia tadinya biasa-biasa aja, tapi pas 3 hari kemudian baru marahnya lambat. Marahnya lambat, tapi cepat memaafkan. Kata baginda Rasulullah SAW, itu sebaik-baiknya manusia.
Yang selanjutnya, wa syarrur rijal man kana sari'ul ghadab bati urido. Itu orang yang baper berarti. Seburuk-buruknya manusia cepat marah tapi lama damainya. Sampai 2 lebaran enggak mau saling tanya. Ada enggak kayak gitu di seluruh Indonesia? Banyak. Jangan Indonesia, Bogor lah ya. Jangan Bogor, Sekup ada Graperia ya. Ada. Rama sampai sampai saking kesel-keselnya, aduh ini bahasa bisikan setan. Pokoknya sampai 7 turunan, sampai meninggal saya enggak akan maafkan. Kadangkala masalahnya biasa aja. Itu kata baginda Rasul, seburuk-buruknya manusia. Baginda Rasul sampaikan, ada gak dosanya yang lebih besar daripada Fir'aun, yang lebih besar daripada iblis, ketika ada saudaranya sudah mengulurkan tangan dia minta maaf, tapi dia tidak mau mengeluarkan dengan sombong, saya tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Kata baginda Rasul, orang yang seperti itu, aku tidak akan pernah memberikan syafaat kepadanya. Allah umumkan, aku benci terhadap orang tersebut. Termasuk orang yang diumumkan oleh Allah, aku benci terhadap orang tersebut, adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dan mengatakan aku tidak akan memaafkan. Memang ada trauma itu. Jadi boleh kita memaafkan, tapi boleh juga jaga jarak. Lihat dalam kitab Hayatus Sahabah. Wahsi, bapak-bapak, Kanjeng Rasul lagi ngobrol, Wahsi datang, ditinggalin. Padahal sudah beriman. Baginda Rasul lagi datang, Hindun datang mau nanya, ditinggalin. Wahsi enggak enak perasaan. Ya Rasulullah, apakah engkau masih dendam kepadaku? Ini ketika turun ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dijawab dulu. Kata baginda Rasul, kamu tingkatkan iman amal soleh. Kata Wahsi enggak bisa. Ya udah begini aja, akhirnya turun, hai hamba-hambaku yang dulu pernah musyrik, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kata Wahsi, kalau aku tidak putus asa dari rahmat Allah, aku bisa. Nah curhat, ya Rasulullah, kenapa sih engkau kalau ada aku engkau lari jalan ninggalin aku? Saya enggak enak perasaan. Jadi kalau ada Wahsi di situ dibaliuran ke Kanjeng Rasul. Kata baginda Rasul, ketika putuh Mekah, engkau baca syahadat, Hindun baca syahadat, Abu Sufyan baca syahadat, Allah menerima keimananmu, pasti aku pun menerima keimananmu. Tapi tolong jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku, karena setiap melihat wajahmu yang aku ingat adalah Hamzah pamanku. Trauma itu ada, luka itu ada. Maafkan, tapi untuk lupa sekelas baginda Rasul tidak akan pernah bisa melupakan. Kenapa baginda Rasul mengatakan jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku? Karena setiap aku melihat wajahmu, langsung baginda Rasul gemeteran, panas dingin, trauma. Sebab kenapa? Baginda Rasul melihat ketika Wahsi melempar tumbak itu tembus dari punggung sampai ke dada, Pak. Deret aja. Itu ngelihat dengan langsung coba. Dan baginda Rasul pun ngelihat ketika Hindun mengeluarkan belati, dibelek ininya, Pak. Dibuka, coba itu. Lihat, ditarik itu, dicopotin jantungnya, dimakan. Baginda Rasul ngelihat, trauma gak kira-kira? Trauma gak itu? Posisinya baginda Rasul lagi dikepung sama 70 musyrik. Wajar. Sekelas baginda Rasul ada trauma, luka itu masih ada, trauma itu masih ada, sulit untuk melupakan, tapi memaafkan memang perintah Allah. Berat itu ya, subhanallah. Abu Sufyan ketika baca 2 kalimat syahadat, semua sahabat protes. Ya Rasulullah, jangan terima Islamnya. Dia enak, udah last time. Udah mau sudden death, dalam artian 90 menit bola baru ngegolin gitu maksudnya. 18 kopilah baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya wajar Sayyidina Umar langsung narik siapa? Abu Sufyan ikut ke rumahku ya. Duduk kamu di ruang tamu. Ke dapur, ngambil apa? Pedang, mau ditebas tadinya. Kesal enggak mau baca 2 kalimat syahadat, padahal 18 kopilah sudah nyuruh ketika dikepung Mekah. Datang siapa? Allahu Akbar. Sayyidina Jabir. Sayyidina Abbas yang tinggi. Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Lari. Abu Sufyan, ayo ke rumah Arakom. Kenapa? Ayo ikut, lari. Kamu lama-lama hilang kepala kamu. Jadi Sayyidina
Itu mau ditebas aja. Langsung dikejar oleh Sayyidina Umar. Kata baginda Rasul, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia telah aman. Langsung depan ketika itu ngomong begitu, Abu Sufyan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya sebagian sahabat besar itu enggak nerima keislaman Abu Sufyan. Seperti halnya orang-orang Syiah enggak nerima Abi Thalib itu matinya tidak membawa iman. Allah. Itu kan semuanya sudah kehendak Allah. Baik. Yang selanjutnya apa ini? Oke, baik. Fa idza kana rajulu batiul ghadab, batiul fa'i, au sari al ghadab, sariul fa'i. Ketika ada orang yang lambat marahnya tapi lambat memaafkannya. Ada orang cepat marahnya, cepat memaafkannya. Fa innaha biha, kata baginda Rasul, maka sesungguhnya kebaikan dengan keburukannya itu seimbang. Kan ada orang yang marah tapi dia langsung pelukan. Lihat orang Arab. Saya itu waktu di Madinah pukul-pukulan, astagfirullah. Pas ada yang ngomong sallu ala Muhammad, ini tempat di mana baginda Rasul berada. Langsung nangis. Jadi orang Arab gitu. Pakistan, India, Arab udah berantem pak baca sholawat, pelukan, nangis. Itu kata baginda Rasul, keburukan dan kebaikannya seimbang. Lambat, baru 3 hari, baru marah. Tapi memaafkan juga, lambat juga. Itu pun sama, keburukan dan kebaikannya itu seimbang. Ini panjang hadisnya. Terus apa? Ala inna khairu tujar. Siapa pedagang pebisnis yang paling terbaik? Yang pertama, man kana hasanal qada hasanal talab. Orang yang tepat dia membayarnya tepat, mungkin beli ke agen atau ke gudang. Hasanut tulab, tapi bagus dalam menagih. Ternyata menagih hutang itu adalah kewajiban perintah Allah, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru tujar man kana sayul qada syai'ut tulab. Seburuk-buruknya pedagang pebisnis, lambat dia untuk membayar dan lambat dia untuk menagih. Fa idza kana rajulu hasanul qada sayyi'ut talab aw kana sayyi'ul qada hasanut talab fa innaha biha. Ada orang yang lambat membayar, lambat menagih. Ada orang yang cepat membayar, ada orang yang lambat membayar, cepat dia menagih. Maka kata baginda Rasul sama orang tersebut, kebaikan dan keburukannya yaitu seimbang. Hasanul qada sayyi'ut talab, pertama bayarannya tepat, tapi kalau ketika ada yang minjem nggak pernah ditagih, itu juga buruk. Nggak nagih itu juga buruk, tetap harus ditagih. Yang selanjutnya, wa inna likulli qadirin liwaun yaumal qiyamati bi qadri urratihi. Nanti pada hari kiamat bapak-bapak, orang-orang munafik itu bawa bendera. Bagaimana kata baginda Rasul, wa inna aksarul qadri qadru amiru amatin. Bagaimana level kemunafikannya? Tapi maksud munafik di sini apa? Maksud munafik di sini disebut kafir zindik, yaitu dalam keimanan. Maksudnya apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengatakan lidahnya beriman kepada Allah, mengatakan dia beriman hari kiamat, tapi sesungguhnya tiada beriman kepada Allah. Siapa mereka? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, adalah orang munafik yang disebut kafir zindik. Sunok Horgorans. Dulu itu ada orang Belanda yang sekolah belajar hafal Quran di Mekah, tapi pulangnya ternyata ada misi dari orang Belanda Yahudi untuk mengadakan sistem DPD et Impera, yaitu adu domba, sehingga ulama-ulama Aceh berantem karena yang dia sodorkan adalah fikih, tafsir, hadis. Jadi kalau provokator pakai ilmu itu bingung. Orang hasud punya ilmu itu lebih berbahaya. Orang jahat yang berilmu itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Mana dalilnya? Inna akhwafu min akhwafi Dajjal zillul alim. Yang paling aku khawatirkan nanti di akhir zaman, orang-orang yang punya ilmu yang terpeleset. Dia menukar ilmu dengan agamanya. Dia membuat fatwa-fatwa yang bisa menyesatkan umat. Nah, yang selanjutnya ala wa inna aksara, udah baik. Lanjut.
Inna afdalal jihad kalimatu haq inda sultani jair. Paling utama jihad itu kalimat haq. Sampaikan kalimat kebenaran di hadapan para pemimpin-pemimpin yang licik, pemimpin yang bohong, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang diktator. Imam Abu Hanifah pernah masuk penjara. Imam Ahmad pernah masuk penjara ketika menyampaikan kalimatul haq di hadapan para pemimpin, gubernur, khalifah yang notabene pada saat itu memang Islam, tapi kesalahannya dia ngambil penasehat-penasehat daripada orang-orang Mu'tazilah, dia ngambil penasehat-penasehat dari orang-orang Khawarij. Jadi ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hambal ya pasti banyak dikucilkan, banyak disalahkan. Salah satunya ketika pada saat itu seorang sultan ingin Quran yang ada di mushaf itu dikatakan makhluk, dikatakan hadis itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap bersikukuh, walaupun dalam mushaf itu adalah qadim, kalamullah, tetap sampai dipecut, sampai jatuh, dimasukkan ke dalam penjara. Itu ternyata jihad yang paling utama adalah kalimatu haq di depan pemimpin yang diktator. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innallaha ta'ala astakhlasa hadadin li nafsihi wa la yasluhu lidinikum illa sakha wa husnul khuluq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa-jiwa hadadin li nafsihi. Ketika orang istiqomah dalam menjalankan agama, seberat apapun, seringan apa, yang penting dia istiqomah, astakhlis, Allah akan bersihkan jiwanya, Allah akan bersihkan hatinya. Bapak-bapak, begini, ketika kita sholat tahajud sama kita enggak tahajud, beda gak kenikmatan jiwa kita? Pagi-paginya enak badan ya. Beda gak pernah selama hidup kita ninggalin berjamaah? Terus ketika sholat berjamaah ada perbedaan gak ke jiwa kita? Ada. Siapa yang membersihkan? Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak gitu. Wala yasluhu lidinikum, agama tidak akan maslahat kecuali illa saho itu dermawan. Wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Bapak-bapak, ada orang yang sholatnya belang betong, orang sholatnya biasa, tapi karena dermawan, santunan yatim 3 bulan sekali, baik, insya Allah biasanya itu orang husnul khotimah. Ada juga husnul khuluq, attitude-nya baik, akhlaknya baik. Jadi ketika ketemu orang sapa senyum, salaman, itu juga insya Allah kata baginda Rasulullah SAW, islahu lidinikum, salah satu islah agama dengan dermawan dan dengan akhlak yang baik. Fazayyinu dinakum bihima, hiasilah agama kalian hanya dengan 2 aja, dermawan dan akhlak yang baik. Itu dermawan itu enggak jadi ketika enggak pakai akhlak. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Orang ini rajin sedekahnya tapi penyakitnya 2, bil mani wal adha. Apa mani? Bil mani wal adha itu ngungkit-ngungkit kebaikan. Wal adha, dan sampai menyakiti. Kamu kalau aku enggak biayai dari SD, SMP sampai kuliah, kamu enggak bakalan jadi orang. Itu hilang pahala sedekahnya. Atau ngasihnya 500.000 tapi sambil nyaci-nyaci, dasar kamu miskin, minta-minta terus, nih uang, itu juga gugur pahala sedekahnya. Hati-hati. Jadi antara akhlak dengan sedekah itu tidak bisa dipisahkan, seperti sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Baik.
Yang selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mar'ata tuqbilu surati syaiton. Awas nih, bapak-bapak, kita kalau misalkan kemana nih? Lari pagi ya. Di mana? Di lapangan. Itu ada gak ketemu perempuan gak bapak-bapak? Yang muda, yang tua ada gak? Banyak yang tuanya atau yang mudanya tuh yang lari pagi? Nah, ini ada dalilnya di sini. Ku masuk. Sesungguhnya setan itu nanti nempel. Di mana nempelnya? Mohon maaf. Pertama di muka. Nempel nanti. Trek buat ngegoda kita. Kaum pria. Trek bikin daya tarik. Mohon maaf. Yang kedua di ini. Di ini apa? 2 gunung. Trek masuk. Itu ada dalil tarjihnya. Terus di perut trek. Di pahanya trek. Itu setan nempel. Wa tudabbiru pusyurati syaiton. Ketika kita di belakang perempuan, itu pertama mohon maaf, dia akan nempel di ini nih, di bokong ya. Setan tuh masuk. Brak, masuk ke situ. Di punggung trek. Yang kedua, terus di rambut. Allahu Akbar. Itu sepanjang kita enggak menundukkan pandangan, itu syahwat setan langsung banyak bisikin. Makanya apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ra'a imra'atan. Tidaklah semata-mata seorang lelaki yang melihat perempuan awalu ramqatin, ketika dia langsung melihat payaggodulil basar, langsung dia tundukkan pandangan. Fa'ahdasallahu, Allah akan ganti hati yang buruk dengan hati yang indah. Maksudnya apa? Yajidu halawatal ibadah fi qalbihi. Nanti Allah akan berikan kenikmatan dalam ibadah. Baca Quran nikmat banget, ini baca Quran. Lagi sholat berjamaah, ini nikmat banget sholat berjamaah. Lagi tahajud, indah amat ini sholat tahajud. Apa salah satunya? Agodulil basar, ketika melihat perempuan langsung astagfirullahaladzim. Tapi kalau dipelong terus, dipelong itu dilihatin aja terus, itu insya Allah nggak bakal mendapat kenikmatan dalam ibadah, nggak bakalan dikasih. Fa'ajabathu falyati ahlu, masih ada terusannya. Terus kita, masya Allah, ini wanita sempurna amat. Kata baginda Rasulullah SAW, maka cepat kembali ke istri kalian. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Sama saja wanita yang bukan muhrim itu dengan engkau wanita di rumah itu sama saja. Jadi begitu bapak-bapak ya. Tapi sekarang mah nenek-nenek juga, aduh ya Allah, suka pakai pakaian merecet ya. Banyak saya. Udah dosa rugi lagi, kan rugi nenek-nenek mah. Dosa rugi, tetap aja dosa mah dapat. Di belakangnya mah kayak perawan, pas depan innalillahi nenek-nenek. Dianya enggak tahu diri pakai pakaian merecet. Baik. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min haqqil walid ala waladihi. Hak-hak orang tua sama anak apa? Ayu allimahul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Namun sebelumnya kata Sayyidina Umar, ta'allamtul iman summa ta'allamtul Qur'an. Kami para sahabat belajar iman dulu, selanjutnya belajar yaitu Al-Qur'an. Makanya kalau sama anak lagi kecil, siapa yang menciptakan langit? Allah. Jadi jangan ini, itu apa? Enggak tahu langit. Bukan, jadi begini, siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Terus kenalkan tauhid. Wa yuhsina ismahu, kasih bagus nama. Kalau riu, Bahaji riu itu dari ru'yan, dari mimpi yang benar. Itu bahasa Arab itu, riu. Itu ru'yan shadiqan, daripada mimpi yang benar. Jadi nanti ketika masuk surga itu namanya enggak diganti. Kalau namanya Rudi, ya Rudi. Ganti namanya mungkin kalau di surga Muhammad Rudi. Namanya Pak Haji Hendro, ya Haji Hendro ketika di surga. Pak Wawan, masuk Pak Wawan. Ya. Jadi nama di dunia itu juga nanti di surga tidak akan pernah diganti. Wa yuzawijuhu idza balago, menikahkan anaknya. Bapak-bapak saya pengen nanya, perempuan itu ukuran nikahnya umur berapa tahun?
Bebas ya. Yang penting jangan sampai 30. Tapi dalam hadis salah sata asyara umron. Umur 13 tahun itu harus dinikahi dalam hadis. Jadi ternyata ketika si tes umur 9 tahun memang ada dalilnya. Namun biasanya kalau adat istiadat di kita itu 25 ya, udah lulus kuliah itu baru. Ya itu si teknis aja. Kalau laki-laki 25 tahun, kadang 30 itu teknis. Yang penting ayuzawija. Selesai menikahkan anak itu selesai tugas kita sebagai ayah dan ibu. Dua hadis lagi kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadisnya ya. Nah, terakhirlah. Innallaha ta'ala yudnil mu'minin. Nanti di akhirat, rawahu Ibnu Majah, ketika kita mendapat buku amal catatan, itu amal catatan akan dideketin ke kita. Wa yasturuhu minanas, bagi Allah sampaikan, ata'rifu dan bakada. Kamu waktu di dunia ngelakuin dosa ini ya. Ketika kita mendapat buku amal catatan, mau dimasukkan ke dalam surga, ditanya dulu, dibuka lagi. Ata'rifu dan bakada. Kamu ingat gak kamu melakukan dosa itu? Mampir di rumah janda. Sampai meninggal istri tua kamu gak tahu nikah aja pun anak 3. Contoh. Kamu gak? Ini dosa. Pacaran dulu. Terus, ata'rifu dan bakada. Yang satu lagi. Nah, kamu dosa nih. Bikin dosa lagi. Terus, sadar. Naam ya Rabbi. Hatta idza qaru. Betul, aku telah melakukan dosa itu. Maka Allah sampaikan annahu qad halaka qala. Sebetulnya dengan 2 dosa ini aku akan siksa engkau. Kata begini, aku akan masukkan dulu engkau ke dalam neraka. Tapi kata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutup dosa-dosamu pada waktu di dunia. Kenapa? Bapak-bapak, kenapa banyak sekali dosa-dosa yang ditutup oleh Allah? Karena orang tersebut tidak pernah membuka aib dosa orang lain. Ternyata salah satu kunci ketika dosa kita ingin ditutup oleh Allah, jangan pernah coba-coba membuka aib saudaranya sendiri. Itu manusia paling dibenci oleh Allah. Bahkan membuka aib sendiri pun tidak boleh. Itu dosa besar. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Malam-malamnya dia berbuat maksiat, pagi-paginya dia menyampaikan dosanya. Apa kata Allah? Aku sudah menutupi aib, malah orang ini membuka. Apalagi kita membongkar keaiban orang lain. Maka Allah sampaikan, wa ana aghfiruka lakal yaum. Hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Akhirnya setelah itu baru diberikan buku amal catatan. Jadi sebelum diberikan buku amal catatan yang baik, ada rapot merahnya. Rapot merahnya ada, ini, tapi Allah aku sudah tutup semuanya, aku ampuni, sini buku amal catatan, masuk ke dalam surga. Memang buku catatannya kayak gini, bukan 99, ada 99 buku, 1, 2, 3, 99, enggak segede gini, Madalil Basor, panjang, lebar. Jadi gedean buku amal catatan sama kitanya. Panjangnya Madalil Basor, lebarnya Madalil Basor. Panjang, mungkin satu kampung ini lebar satu bukunya. Ada 99. Dari Umul Barik sampai meninggal. Banyak itu coba. 1, 2, rampor merah, ada hitam apa, Masya Allah. Nah, wa amal kafir wal munafik, ketika orang kafir dan munafik sudah tidak ditanya lagi, mereka asyhad, mereka adalah orang-orang yang membohongkan terhadap Tuhannya. Laknat Allah kepada orang-orang zalim. Orang zalim itu sudah pasti masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dibuka forum pertanyaan, silakan. Sementara ada beberapa pertanyaan, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Baik.
Jadi begini, pertama ngambil dari kisah. Ketika Nabi Khidir membetulkan rumah yang reot, itu di dalam rumah itu kurang lebih ada kepingan emas dirham atau dinar, kalau dihitung kurang lebih ada 3 miliar. Dan itu ada 2 anak yatim, namanya Asrom dan Sorim. Maka dalam tafsir itu, kata Nabi Khidir, nanti Asrom dan Sorim bisa menggunakan harta ini ketika dia menikah. Karena dia yatim. Ke ibunya, ibu nanti uang ini kasih ke mereka berdua ketika mereka ini nikah. Dan aturan kata baginda Rasulullah SAW, aturan fikihnya, pertama hak kewajiban orang tua ngasih nama, akekah, ngasih nama, memberikan pendidikan, terus ajarkan akhlak, dan yang paling final menikahkan. Setelah menikahkan anaknya, maka lepas tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi sampai menikahkan. Walaupun dia contoh umur 26 tahun enggak nikah, itu terus sampai dia dapat jodoh udah lepas, sampai ke situ kewajiban. Ya, silakan. Hak-hak kewajiban orang tua terhadap anak. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya, mohon. Ada sih yang pertanyaan-pertanyaan itu banyak sebetulnya ya. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au sa'ilan au mustamian au muhibban. Jadilah engkau yang belajar, mengajarkan, belajar, bertanya, mendengarkan, dan mahabbah. Di antara salah satu 5 ini kita masuk, insya Allah kita akan terbawa nanti, termasuk orang yang beruntung. Wala takun khomisan, jangan yang selanjutnya, ngaji enggak, ngajar enggak, dengerin enggak, mahabbah enggak ke ulama, ke ilmu, malah benci. Itu seburuk-buruknya orang yang paling celaka. Nah, jadi banyak sebetulnya pertanyaan itu selingkup. Kemarin saya ngisi di SD IT Alfat. Ibu-ibu itu biasanya kalau nanya pasti banyak. Ada salah satunya nih yang nanya, Pak Ustadz, saya pas lagi nanya nangis. Ini pertanyaannya apa, kata saya? Nangis. Nangis. Kenapa? Jadi nyambung yang tadi. Pertanyaan pertama. Saya belum nikah, Pak Ustadz. Langsung saya duk. Kirain pengen dinikahin sama saya gitu ya. Aduh, untung gak bawa istri saya ini. Alhamdulillah. Umur saya sudah 29 tahun. Nangis lagi, maksudnya apa udah semua? Nangis, aduh, kata saya. Saya itu beban, Pak Ustadz. Setiap ketemu orang, kapan nikah. Maka apa yang harus saya jawab? Kan ini mah keseharian, kata saya. Ibu guru jawabnya, kamu bantu aku lewat sholat supaya dapat jodoh. Itu jawabannya. Akhirnya kasih wiridan, baca surat Ar-Rahman. Yang satu, ibu guru, cantik-cantik ya, cahaya ilmu ya. Pak Ustadz, saya umur udah 27, orang tua saya broken home. Saya diutus sama nenek. Nangis lagi, nangis lagi. Tapi saya kenapa setiap ketemu sama laki-laki itu punya istri, dan saya selalu mau dijadikan istri kedua. Saya nanya, ibu gurunya mau enggak, katanya. Dia tawa malah ya. Saya, emang kategori ibu kayak gimana? Pengennya saya yang di ahli agama, katanya. Aduh, kata saya, gawat. Yang tinggi, katanya. Itu ada nyaut, yang bawa PCE, kata. Aduh, jadi pada kacau-kacau nanyanya gitu ya. Bawa kacau-kacau, bawa PCE, kata saya. Jadi kacau-kacau. Satu, ternyata itu saya sama kepala sekolah suruh marahin guru-guru, suruh negor guru-guru agar ngasih contoh sama murid-murid. Emang masalahnya apa? Masalahnya katanya
dia itu suka ngobrol yang bukan muhrim, suka kelihatan anak-anak. Kata saya nggak berani negor. Guru itu udah cakep. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Ketika ada laki-laki baik yang punya istri atau bujangan suka sama wanita, notabene dia masih perawan atau janda, itu hal-hal yang wajar. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Manusia laki-laki itu dipenuhi syahwat, ada keinginan mencintai wanita. Jadi guru itu adalah tingkatan ketiga. Allah, Rasul, para guru ketika dalam hal dermawan. Apa kata baginda Rasul? Tahukah kamu orang yang paling dermawan? Orang yang paling dermawan setelah aku, yang pertama zat Allah, mohon maaf. Yang paling dermawan yang pertama zat Allah yang maha dermawan. Yang kedua aku, yang ketiga adalah umat-umatku yang dia belajar, dia sekolah, dia kuliah, terus mengajarkan. Ternyata ada dalam kitab Kusyairiyah, termasuk matematika, arsitek itu nanti kebawa ke akhirat, Bapak-bapak. Tapi arsitek masjid ya, bukan arsitek tempat biliar, itu makan neraka berarti. Arsiteknya arsitek masjid, pesantren. Itu ternyata ada dalam kitab Kusyairiyah, itu ada satu ulama yang pengarang kitab Al-Jabar dimimpikan oleh wali, dia sedang mengajarkan matematika kepada para malaikat di surga nanti. Jadi gimana Bang? Kalau misalkan arsitek dulu gimana pengalaman? Itu nanti, oh dulu saya nge-arsitekin masjid, arsitekin musola, itu nanti bagaimana? Tapi kalau yang mandor proyek mah enggak kali ya, mandor proyek atau apa enggak, itu mah biasa aja. Nah itu nanyanya gitu, Pak Ustadz ini gimana saya matematika ke bawah akhirat gak? Itu pertanyaannya, bener juga sih. Ini saya ngajar kesenian, saya juga bingung kalau ngajar nari-nari gimana. Ada yang nanya, aduh ya Allah gak tahu kalau itu ya, tari-tarian. Nah seperti itu. Nah intinya biasanya pertanyaan-pertanyaan itu hari ini keluar daripada keluh kesah yang dipendam. Itu jadi pada keluar. Kenapa seperti itu? Wanita itu rata-rata kalau nanya itu curhat sebetulnya. Kenapa wanita itu bisa curhatnya ketika pengajian? Kalau keseharian kan wanita itu banyak malunya. Saking malu-malunya wanita itu bisa menyimpan rasa cinta selama 40 tahun. Awas, itu ada dalam surat Yusuf. Wanita itu bisa menyimpan rasa cinta selama 40 tahun. Awas itu perempuan. Wanita kalau sudah benci itu lama. Memorinya kuat, ahli sejarah ya wanita itu. Nah, tentang masalah pertanyaan yang terakhir, bapak-bapak kita tutup ya, kita terakhir. Ya baik, siap. Kena, oke, siap. Saudara kita atau anak kita atau istri kita yang agak kurang rajin beribadah. Iya. Bagaimana kita menyikapinya? Baik. Di akhirat ketika ada suami yang mau masuk surga, itu ditarik sama istri anaknya. Kenapa? Karena waktu di dunia enggak pernah menasehati. Begitupun nanti ada keponakan, ada paman. Menyikapinya kita bil mau'idatil hasanah, dengan lemah lembut. Kalau kita langsung nyuntik, orang sakit kepala nih, anggap aja pasien lah gitu ya, enggak pernah sholat itu pasien, orang sakit. Kalau kita nyuntik orang sakit kepala, kira-kira yang disuntik apa? Bisa ini atau bisa ini. Kira-kira kalau kepalanya disuntik marah gak? Oh ini buruk. Maksudnya apa? Apa sikap kita? Sikap kita bil mau'idatil hasanah, maka kasih nasihat. Yuk sholat. Kan ada yang memang agak ngeyel ya. Udah ente aja sholat. Kadang ada saudara, orang yang rajin sholat juga belum tentu masuk surga kan gitu. Berarti enggak sholat pasti ke neraka, gitu aja sih jawabannya. Tapi kita enggak boleh seperti itu. Ya, untuk menyikapi saudara, paman, saya juga adalah teman satu mobil, ini asar lewat, maghrib lewat, isya lewat ada, saya tegur sholat, gampang lah ente aja katanya, kan ada ente gampang nanti, jadi ngeselin emang karena teman, jadi asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, saya udah ayo sholat, bareng cuma 5 menit kan bahasa-bahasa kita, tetap aja nggak mau. Allahu Akbar. Ada seperti itu.
Dan perlu diketahui, Permadi waktu berkunjung ke rumah Habib Rizik, itu bijaksananya Habib Rizik, kan datang waktu sholat zuhur. Kata Habib Rizik, Bapak Permadi kan enggak sholat ya, saya sholat dulu ya. Nih bijaksananya Habib Rizik. Di salah satu contoh aja, Bapak akhirnya suruh santri bawa ke kamar. Di kamar itu disuguhin makan. Bapak masuk di kamar saya. Jadi Permadi itu disuruh ke kamar pribadi Habib Rizik. Dibawa kamar kan besar, disuguhin makanan apanya. Bapak makan ngopi apa di sini. Nanti justru ada santri yang ngehirosah nungguin. Tapi nanti kan ada kloter kedua berjamaah. Kan bahasa Bapak kan gak sholat ya, bahasa gitu. Nah itu salah satu yang bijaksana. Nah begitupun kepada saudara-saudara kita. Menjaga hubungan persaudaraan itu wajib. Tapi kalau ketika kita sampai melukai, karena memang contoh kita risau dia meninggalkan sholat, itu lebih baik dengan cara wa ahsin ilaik, dengan cara ngomong secara lembut. Kalau misalkan dia nggak suka kita nasehatin buat ibadah, ya udah biarin aja. Satu kali kita nasihat, kedua kali tidak dia suka, udah daripada berantem. Itu memang biasa hal-hal seperti itu. Kalau ada pertemuan nih, contoh lebaran pada kumpul, itu kadang kala ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Itu nyikapinya dengan cara atau suri tauladan yang baik. Saya sholat dulu ya, padahal ngajak. Saya sholat ya duluan, itu cara itu. Ya. Siapa? Satu pertanyaan lagi silakan boleh. Memang masih banyak waktu. Banyak sih pertanyaan mah kalau mau dibikin mah. Ya baik. Disinggung masalah orang yang bilang betul sholat. Iya. Tapi sodakonya rajin. Iya. Iya. Sholat itu yang agama. Betul. Iya. Iya. Ada di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, dalam kitab Muhtar Hadis masih, insya'a ghafara wa insya'a adaba. Orang yang rajin sedekah, tapi nggak sholatnya parah, nanti di alam kubur insya'a ghafara wa insya'a adaba. Itu nanti hak prerogatif. Apakah orang ini mau disiksa dulu, digebukin, atau mau dibebaskan karena kasih sayang Allah? Mungkin banyak orang yang dulu pernah dikasih banyak kirim doa sehingga itu dosa ditahan, kan ada hadisnya. Berarti kalau insya'a ghafara berarti bisa saja orang ini langsung mendapatkan nikmat kubur. Wa insya'a adaba bisa saja disiksa dulu karena meninggalkan sholat. Itu jawabannya. Dan secara tajribat itu bapak-bapak begini, ada pengalaman di lapangan. Nah itu juga supaya meyakinkan. Sudah disampaikan dulu. 15 tahun dia di Saritem. Saritem itu di Bandung ya. Kalau di Jakarta Kalijodo ya. 15 tahun di Saritem. Kok akang apalah. Kan pernah tinggal di Bandung, maksudnya ada kabar gitu ya. Ini Saritem, Wan, jangan masuk katanya. Sama bapak lagi kecil, ini Saritem. Bahaya katanya. Tapi katanya di dalam ada masjid, ada musola. Kalau Ramadan libur dulu katanya. Dia tadarus, taraweh, ini kata malaikat bingung ini gimana nyatetnya, tapi nggak bingung lah. Maka yang terkenal 15 tahun di Saritem ini meninggal, tapi pas ada pelebaran jalan tol di jalan Buah Batu itu, pas digali utuh, kain kapannya utuh, orangnya utuh, coba itu dia ternyata kata tetangganya 3 tahun tobatnya. Dan 3 tahun untuk mengkodok 15 tahun nggak bisa. 3 tahun kita mengkodok sholat 15 tahun nggak nyampe. Berarti apa? Insya'a ghafara. Berarti Allah langsung fi asese dia ampun itu gitu. Tapi jangan coba-coba. Udah tahu gini ke Saritem, jangan udah. Iya, sudah tutup, Kalijodo udah tutup, iya, udah pada tutup ngapain lagi? Nah itu ya, jadi intinya kita jangan pernah memponis. Kalau dalam tasawuf itu ada orang nggak pernah sholat lagi mabuk. Jadi bahasa gini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan orang ini husnul khotimah. Tapi ketika kita pulang sholat ketemu orang mancing dari pagi.
dasar memang udah calon-calon neraka. Itu kata baginda Rasul, itu salah satu doa kita, mohon maaf, salah satu amalan kita yang akan tertolak oleh Allah, merasa diri hebat daripada para pendosa. Awas, iblis itu diturunkan di durhakanya karena sombong. Nabi Adam durhakanya karena maksiat. Apa? Maksiatun aurasat izan wastikbaron la yurja gufronuha. Maksiat karena sombong itu biasanya enggak ada harapan untuk dimaafkan, diampuni. Tapi wa maksiatun aurasat dhillan wahtikoron, kalau dia pemabok maksiat tapi hatinya ngerasa rumah saya, ya Allah, saya memang banyak dosa, itu gufronuha, ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Jadi awas ya, ada orang yang pendosa tapi rumah saya, ya Allah, saya rumah saya nggak bisa ninggalin mabok. Itu ada bapak-bapak di daerah Timur Tengah Baghdad, dia itu punya anak yatim. Setiap pagi, ya Allah, mudah-mudahan saya ngurus anak yatim satu, Engkau ampuni aku karena aku belum bisa meninggalkan mabuk. Jadi orang itu sampai meninggalnya megang bir, nggak bisa ngehilangin kebiasaan. Tapi dia punya keistimewaan miara anak yatim. Apa yang nyolatin? Puluhan ribu ulama besar yang jadi imam. Nah itu rahasia kan? Kira-kira orang yang rajin mabok, rajin sholatnya enggak? Ya enggak lah. Gitu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Raja Abdul Hamid II di Saljuk. Ada orang semua menyangka dia itu tukang ke rumah bordir. Tapi apa yang terjadi? Dia memang setiap malam ke rumah bordir. Tapi dia tanya, kamu dibayar berapa? 300 lak. Nih, pulang. Kamu dibayar berapa? 500 lak. Daerah Turki Abdul Hamid II itu Raja Saljuk pada zaman. Pulang. Kamu dibayar berapa? 300 dinar. Pulang. Bersih disuruh pulang. Dia bawa uang supaya itu para pelacur pulang ke rumahnya masing-masing. Kamu berapa laki-laki? 5. Nih, 5 laki-laki. Berapa pulang? Itu enggak ada yang tahu. Yang kedua, ini bir saya borong. Dibeli bir. Akhirnya dibuang. Meninggalnya di gang. Kata suaminya, nanti orang-orang di sekitar saya pasti tidak ada yang mau mendekati saya. Karena semua menyangka saya ini tukang lacur, tukang pergi ke rumah bordir. Tapi nanti ada yang menyolati, seluruh raja-raja gubernur yang akan menyolati. Dia di gang, 3 hari 3 malam nggak ada yang nyentuh. Coba, ditutup pakai koran, pakai ini. Akhirnya datang seorang raja, ini mayat siapa? Isi begitu. Ya udah, aku akan undang, dia bawa pengawal semuanya, aku yang akan menjadi imam. Jadi yang imamnya itu raja, yang makmumnya para raja-raja. Nah itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditawarin bapak-bapak, Pak Ustadz kuat gak kita bikin program nanti ke rumah-rumah pelacuran kita dakwahi, katanya pelacur dakwah. Enggak mau yang ada nanti kita yang kena didakwahi ya. Saya enggak berani, udah ditawarin disentuh. Ngapain, ngeri kita, bener gak? Ustadz pakai pet, pakai lepis, pakai baju, ini saya kasih uang berapa puluh juta. Nanti tadi suruh, tapi dakwahi dulu, suruh tutup aurat. Saya ngeri. Kalau nanti cantik banget kita ke bawah, bener gak? Ya Pak Ustadz suka muna, ngeri kita kan gitu. Jadi udah nggak mau, saya nggak terima. Ngeri, itu bahaya, bener gak? Bahaya. Yang ada kita ditarik nanti ya. Nah itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.